menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pada siang hari ini saya datang mengunjungi Ibu sebagai calon CBP dari sekolah Ibu sendiri. Bahwasanya kami punya tugas mewawancarai kepala sekolah dalam rangka bagaimana cara kepala sekolah mengambil keputusan dalam dilema etika dan rujukan moral. Pada siang hari ini kami datang untuk berdiskusi dengan Ibu bagaimana cara pengambilan keputusan tersebut dari sudut pandang Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi Ibu, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat menyelesaikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah kita ini? Terima kasih Ibu CPP. Kami senang ternyata setiap kita memiliki sebuah profesi atau pekerjaan pasti akan menemukan yang namanya dilema etika dan rujukan moral. Sesuai dengan perkataan itu, awalnya kita terlebih dahulu membedakan apakah kasus itu termasuk dilema etika. Karena dilema etika ini setiap keadaan yang tindakannya itu melawan benar dengan yang benar. Sedangkan rujukan moral, tindakan yang berhadapan antara benar melawan salah. Jadi kita bedakan kasusnya. Ya Bu, berarti yang dilema etika sama rujukan moral tadi agak bersebelahan mungkin ya Bu persoalannya. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama, kita harus melihat dulu apakah tindakan atau keadaan ini menyangkut pihak-pihak yang ada di sekolah atau mungkin menyangkut nama baik sekolah kita. Ya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan terhadap hal itu? Menyangkut kita sebagai sebuah lembaga institusi yang legal atau resmi, kita perlu menyelesaikan setiap persoalan dengan cara demokrasi. Terlebih dahulu dimusyawarahkan, baru nanti dengan berbagai macam masukan, ide, tanggapan ataupun pendapat, baru nanti kita ambil kata mufakat atau kesepakatan bersama. Kemudian Bu, hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kita sebagai pimpinan itu mempertahankan sangat ini takut tentang perasaan. Perasaan ini adalah intuisi kita sebagai manusia. Itu memang kuat, harus punya perasaan yang kuat dan yang tanggap terhadap situasi yang kita ada. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena setiap masalah itu kita musyawarahkan dengan cara duduk bersama, baik dari unsur pimpinan maupun semua warga sekolah atau pemangku kepentingan yang ada. Ternyata kadang kita menemui suatu tantangan itu banyaknya pendapat. Dengan perbedaan pendapat ini, perlu pula kita mengambil terkadang kalau tidak menemukan kesepakatan baru diambil kata atau suara itu. Kemudian Bu, kalau jadwal Ibu ada nggak jadwal Ibu tertentu dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di sekolah? Kebiasaan kita yang memang sudah membudaya di sini, setiap bulan walaupun belum tidak minggu pertama kita selalu mengadakan pertemuan
atau istilahnya briefing atau rapat ini mengevaluasi bagaimana perkembangan, ada misalnya kejadian, ada situasi, itu kita bahas semuanya. Yang penting menyangkut pembelajaran, menyangkut perkembangan yang ada di sekolah, selalu kita terbuka untuk menyelesaikan. Jadi istilah pemantauan ataupun penjajakan itu selalu kita lakukan. Kemudian Bu, faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika di sekolah kita, sebagaimana yang kita lalu, di sini banyak guru yang berpengalaman, guru senior yang seringkali menghadapi situasi itu sama seperti situasi yang dahulu kala. Jadi kita berpendapat meminta tanggapan atau mungkin solusi karena dia lebih dulu merasakan. Dia melihat, menyaksikan, bahkan ikut mengalami sendiri kasus yang sama. Ini sangat mendukung untuk kita mengambil kebijakan terhadap suatu salah. Kemudian Bu, yang terakhir, dari semua hal yang telah kita sampaikan, ini pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu waktu mengambil keputusan dalam dilematika ini? Atau contoh kasus yang ada satu kejadian seorang anak setempat yang rasanya tidak bisa kita didik, tidak bisa lagi kita didik, tidak bisa lagi kita didik, walaupun kita sebagai seorang pendidik dan pengajar merasakan anak ini memang tidak lagi bisa diperjuangkan. Jadi kita mengambil jangka pendek melawan jangka panjang. Mungkin dengan anak ini dikembalikan atau mungkin dipindahkan ke kelas lain lebih kondusif situasi sekolah. Karena kita memikirkan kelompok besar, memikirkan juga jangka panjang yang pengaruh ini sangat besar. Lagian seperti tadi kita mendukung keputusan bersama memang sudah menjadi kebijakan dan sudah diketahui oleh semua pemangku kepentingan yang ada di situ. Berarti kalau ada suatu persoalan, berarti saya dapat ambil menarik kesimpulan pada siang hari ini bahwa kalau ada suatu persoalan, berarti kita ibu sebagai kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan dengan sendirinya saja. Berarti harus memang mempunyai langkah-langkah dengan yang ada di sekolah ini agar keputusan yang diambil itu akhirnya mendapatkan mufakat bersama, sehingga nanti kalau ada terjadi sesuatu itu sudah hasil keputusan bersama, bukan keputusan untuk satu orang saja sebagai kepala sekolah. Oke. Jadi terima kasih banyak Bu pada siang hari ini telah meluangkan waktu untuk kami bisa berdiskusi dengan Ibu. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pengalaman besar bagi kami untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurfarida, mengajar di Sini Awal. Jadi saya datang ke sini, saya sebagai calon pimpinan akan melaksanakan kegiatan mewawancarai kepala sekolah terdekat dari tempat saya mengajar. Maka kami putuskan untuk mewawancarai kepala sekretariat Sini Awal. Karena disinilah SMP yang terdekat dengan tempat saya mengajar. Maka hari ini kami ingin memberikan atau melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Sebagaimana pertanyaan ini, Ibu boleh menjawabnya, boleh tidak. Nah, ini sesuai dengan pengalaman yang dirasakan sehari-hari di sekolah seperti memimpin yang pada hari ini Ibu mengajar memimpin ya jadi kepala sekolah SMP Hafizun Alim. Ada beberapa pertanyaan dari kami. Yang pertama, Ibu sebagai kepala sekolah pasti mempunyai banyak persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan. Jadi kami pada hari ini mencoba ingin mengetahui kalau terjadi persoalan di lapangan, bagaimana cara Ibu menyelesaikan persoalan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaan itu. Kita menilai dulu apakah persoalan itu persoalan ini atau tidak.
Kalau misalnya persoalan itu rumit, misalnya persoalan besar, ya kita akan panggil dulu, bicara dulu atau wawancara dulu, atau diskusi dulu dengan wakil. Wakil kita ada di sini, wakil kepala sekolah ada 3, wakil presiden, wakil kesiswaan dan wakil pengawasan. Jadi setelah selesai kita musyawarah, nanti hasil dari musyawarah kita bawa nanti ke ruang guru. Kita rapatkan lagi, kita musyawarahkan lagi dengan guru, lalu kita selesaikan apa dan bagaimana mencari solusi yang akan berhasil. Dalam hal ini tidak terlepas dari kerjasama dengan Walas, dengan guru BK dan juga pemerintah. Tapi kalau misalnya ada persoalan kita untuk kenaikan kelas, jadi di situ ada keputusan kepala sekolah. Keputusan itu kita ambil, ada juga keputusan itu dengan secara aturan yang ada. Tetapi kita juga bisa melaksanakan dengan aturan. Ada kemungkinan anak itu tidak akan naik kelas, tapi kita usahakan dulu bagaimana caranya supaya anak itu tidak naik kelas. Jadi misalnya saja dengan sebuah perjanjian, anak itu bisa belajar dengan baik dulu di kelas berikutnya. Tetapi kalau memang dia tidak bisa lagi, baru kita sampaikan kepada anak dan juga kepada guru. Terkait dengan naik kelas tadi, terumpamanya ada beberapa anak yang punya persoalan, ada dengan nilai, ada absennya jarang hadir, atau ada tindakan merokok yang dilakukan. Terkait dari 3 kasus tersebut, yang mana yang memang perlu ditolong atau mana yang memang tidak bisa anak ini ditolong dari 3 kasus tersebut? Sebetulnya dari 3 kasus itu anak tersebut kalau dia sudah melaksanakan perubahan, anak kan kita panggil, anak berkasus, kemudian diproses sama wali kelas dan juga guru dengan masing kesiswaan dan juga dengan orang tua. Kalau sudah ada perubahan tingkah laku dari anak, misalnya dia merokok dan tidak merokok lagi, dan ada kemungkinan anak itu berhak untuk naik kelas kalau sudah ada perubahan sikap. Jadi itu yang diperlukan. Jadi adanya perubahan sikap dari anak, walaupun dia kasusnya kasus berat, anak tersebut akan bisa naik kelas. Anak yang tidak kita apakan, tidak ada anak kiri dan anak kanan. Jadi semuanya kita usahakan supaya anak itu bisa belajar dan bisa naik kelas. Pertanyaan tadi apa tadi? Pertanyaan kedua, Bu. Selama ini, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada 2 kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengambil nilai kepentingan. Tapi tadi kan Ibu jawab bahwasanya semuanya sesuai prosedur. Ya. Selanjutnya, Bu, langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan terkait dari persoalan yang dihadapi? Tadi sudah disampaikan bahwa memanggil wakil, tadi ada 3 orang wakil, kemudian guru BK, sudah disampaikan pula ke forum guru, andaikan masih bisa dipertahankan. Sejujurnya harusnya kalau bisa dipertahankan dulu. Jangan dulu langsung kita mengambil vonis, anak ini tidak bisa merubah sikapnya. Selanjutnya, Bu, ini sudah saya pahami, Bu. Ada lagi hal-hal yang apa, Bu? Kasus apa, Bu? Ini ada hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ini dilema etika ini, Bu, yang pada hari ini kami pelajari di calon guru PDA. Jadi kita punya dua persoalan, Bu. Kalau di sekolah itu ada terdapat dilema etika dan rujukan moral. Kalau dilema etika itu namanya itu benar sama benar, kalau rujukan moral benar dan salah. Kalau dilema etika ini contohnya begini, Ibu sebagai kepala sekolah, ada seorang guru, ada yang mengajar, kemudian ada pula pada waktu yang bersamaan anaknya sakit di rumah. Dia minta tolong Ibu permisi untuk meninggalkan jam mengajar untuk mengobati anaknya yang sakit, untuk membayar dokter. Kalau terjadi seperti ini, dilema etikanya, bagaimana menurut Ibu jalan keluarnya agar dua-duanya bisa dikondisikan? Biasanya kalau saya di dalam mengambil tadi saya ada aturan yang ada, kemudian ada juga kalau di sini anak tidak mungkin tidak boleh
Jadi untuk mengingatkan sikap tersebut, kalau memang tidak ada lagi yang akan membawa anak tersebut tidak izinkan diri tersebut. Bagaimana dengan keadaan di sekolah? Di sekolah ini ada guru juga. Jadi guru juga bisa menggantikan masuk ke dalam guru. Atau juga ada teman-teman di sini yang sama satu NGIP, maksudnya guru yang sama satu mata, bisa guru tersebut yang menggantikan. Itu makanya setiap kali rapat saya selalu menyampaikan, tolong RTP tetap ditinggalkan di atas meja supaya guru-guru yang memperhatikan bisa melanjutkan materi yang telah disampaikan. Oke, sudah. Berarti kalau seperti kita lakukan berarti kan sama-sama aman ya, sekolah aman, kemudian anak bisa diobati tanpa meninggalkan sekolah yang tidak ada guru pengganti ini. Jadi Bu, mungkin kemudian Bu ada satu lagi pertanyaan Bu. Kalau andaikan ada kasus sulit yang terjadi yang Ibu alami di sekolah ini, apakah ada maksudnya apakah pernah Ibu sampaikan ke atasan Ibu ke dinas pendidikan atau sampai di komite sekolah saja sehingga persoalan itu bisa selesai? Sebetulnya selama saya di sini belum ada kasus yang sulit. Tetapi kalau andaikan ada kasus sulit, seperti tadi kita melaksanakan langkah-langkahnya. Yang pertama musyawarah dengan warga kepala sekolah, kemudian kita masuk ke bawa ke forum guru, dari forum guru juga selesai. Nanti kita akan panggil atau kita undang forum guru membicarakan bersama bagaimana solusinya. Andaikan juga tidak bisa terselesaikan, kita akan sampaikan kepada proses pendidikan. Karena bagaimana juga sekolah besar ini terkait dengan pendidikan bahwa namanya ada pendidikan. Jadi apapun keputusan yang kita ambil kita disebutkan tidak sesuai, tidak melenceng dari hal-hal yang supaya sama-sama senang dan masyarakat bisa senang juga. Terima kasih Bu. Ada intinya berarti kalau ada persoalan pengambilan keputusan, berarti kepala sekolah tidak mengambil keputusan dengan sendirinya saja. Saya tidak pernah mengambil keputusan secara sendiri karena musyawarah mufakat itu berarti langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi itu wajib kita laksanakan apabila ada masalah terjadi. Iya, wajib itu dilaksanakan. Jadi misalnya ada anak berkasus, jadi kalau ada anak berkasus itu diselesaikan dulu oleh wali kelas. Nanti kalau wali kelas sudah menyelesaikan dan tidak terselesaikan, baru dengan wali kelas. Dari dulu BK nanti tidak terselesaikan, baru nanti dengan wali kelas. Jadi kita tidak ambil sebuah keputusan itu dengan tidak saja, jadi kita harus bersama-sama mengambil sebuah keputusan dengan teman-teman yang ada di sini. Terima kasih banyak Bu. Saya sangat tercerahkan pada hari ini karena saya kira selama ini jadi kepala sekolah itu kalau ada suatu persoalan keputusan itu bisa kepala sekolahnya saya yang mengambil keputusan tanpa ada musyawarah dengan kawan-kawan yang lain. Oh, tidak bisa bisa secara ini tidak bisa seorang kepala sekolah kalau mempertahankan sekali, makanya kita harus menjalin kerjasama yang baik dengan rekan-rekan wakil kepala sekolah, dengan guru BK dan juga dengan teman-teman. Ya, terima kasih banyak Bu sudah mengambil waktu hari ini. Terima kasih banyak. Tadi yang dapat saya dapatkan pada hari ini untuk melindungi tugas saya sebagai calon pengajar. Oke Bu, tetap semangat ya Bu. Iya, Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.